Nih lu baca di sini nih. Galak bener Prof, kasih skor. Buset, gue dibilang galak loh. Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan buat di video kali ini, selamat datang di Bacotan KB. Seperti biasa, akan ada rating-rating penilaian-penilaian subjektif yang nantinya sebelum pertandingan dimulai, sebelum MPL dimulai, akan gua lakukan dari musim ke musim. Kita udah sampai dengan season yang ke-10. Udah hampir hitungannya 5 tahun ya kan MPL ini berjalan, dan luar biasa. Gua masih menjadi salah satu bagian dari MPL itu sendiri sebagai panel analis. Dan walaupun menurut gua mungkin impact gue sebagai analis itu masih berapa persen lah ketimbang apa yang ada dari the whole MPL, tapi gue berharap persenan kecil itu bisa ngebantu untuk develop dari sisi entertainment, education, atau bahkan sisi manapun, baik dari MPL-nya atau bahkan dari karakter development gue sendiri. Dan buat sekarang, seperti biasa, rating ini agak sedikit berbeda. Jadi gue ada sedikit improvisasi. Kita bisa lihat di sini ada beberapa hal yang udah di-post sama MPL duluan, yaitu adalah rating dari para caster dan analis. Jadi di sini ada beberapa poin yang kayak pengenalan member, lalu ada rating by caster juga. Tapi gue bakal spesifik untuk membahas poin yang gue berikan sendiri, serta nanti bakal gue tunjukin kenapa alasan gue memberikan skor segini gitu loh ya. Jadi kalau begitu langsung aja kita start dari awal Geek Farm. Inilah dia official roster dari Geek Farm. Udah sempat kita bahas juga di K-Browsing, tapi bakal gue sebutin lagi. Ada Hans, Rapture, Kadera, Elzura, Luke, Manskui, dan juga Ruben sebagai coachnya. Sebenarnya udah diumumin juga bagi Baloyski, dan gua belum tahu nih impact seperti apa yang akan dibawakan sama Baloyski, karena jujur menengok dari rating yang gua berikan sendiri di sini late game dan juga objektif untuk menangin playnya atau gamenya itu buat Geek Farm gua taruh di nilai 5, dan terbilang ini adalah nilai late game serta nilai objektif yang paling rendah ketika gue berikan dalam sebuah tim. Jadi nanti ada juga yang tim late game-nya tuh 6 bahkan, nanti bakal kita bahas juga. Cuma di sini poinnya adalah yang pengen gue bahas itu terkadang Geek Farm itu kadang pegang kendali untuk sampai dengan 5 menit awal, 8 menit awal. Tapi ketika udah mulai fight Lord, udah mulai mainin ke arah macro play untuk late game, ini fall off-nya Geek Farm itu harus mereka benahi dengan kehadiran dari Baloyski. Dan di sini akan gue sedikit jelaskan kenapa alasannya kalau ngomongin soal late game, kalau udah mulai ngomongin soal war ya kan, dan objektif buat point kill di late game, Geek Farm ini cenderung mungkin tidak serapih tim-tim lain, dan masih ada beberapa mistake kecil yang ternyata jadi mistake besar. Seperti contohnya kayak gini, Geek Farm melawan Bigetron Alpha ini kan posisinya tiba-tiba jadi 4 lawan 5 dikarenakan Rapture tertangkap ya kan. Tapi dikarenakan Rapture tertangkap, itu Geek Farm tuh dengan durability yang mereka miliki, dengan damage yang mereka punya, mereka masih mau mencoba untuk ngelawan. Padahal di satu sisi mereka punya opsi untuk disengage. Nah di sini pas Hansnya udah mulai ketangkap ya kan, dan 4-nya ini mencoba untuk ngejemput ke arah Hansnya. Lordnya nggak dapat, warnya terbagi menjadi 2 posisinya. Dan ini dia ketika kita ngomongin soal big fight ya. Ini posisinya udah ngumpul semuanya, tapi dikarenakan mereka tuh harusnya udah sadar bahwa ini fight 4 lawan 5. Alhasil dengan satu movement dari Matt aja nembak ke hampir keseluruhan member Geek Farm ini bener-bener langsung di spray down. Dan spray down tadi, line up kayak tadi ya kan, yang membuat gua memberikan nilai 5 terhadap late game dari Geek Farm. Dikarenakan kalau misalkan lu tidak begitu disiplin ketika udah mulai memasuki late game, ketika lu udah mulai mati tuh kayak 30 detik, 25 detik masih mid game lah. Kalau misalkan kita ngomongin 30 detik terus 40 detik ya kan, kalau lu satu kali mati, itu udah pasti bakal merugikan tim lu banget. Mungkin akan dibenahi sama Geek Farm dengan penilaian gua yang iya cenderung galak lah hitungannya. Gue jujur-jujuran aja. Di sini gue pengen nilai yang fair dari objektif gue sendiri ya kan. Walaupun penilaian yang tadi mungkin terbilangnya subjektif, tapi gue ada proof di sini. Jadi menurut gue yang kayak gini-gini tuh udah bisa jadi koreksi sendiri bagi Geek Farm, dan gue berharap nanti Geek Farm lebih menonjol nih di season yang ke-10. Selanjutnya ada Rebellion Zion. Di sini ada Fearless, ada Wijanarko atau WJ, ada Haze, ada Val, ada Jisa, ada Dairen, ada Swallow, ada Chico sebagai coach, dan juga ada Vivi sebagai analis. Poin nilai
takeaway gua di sini untuk dari Rebellion Zion itu lebih mengarah kepada poin objektif dan juga landing phase yang mereka miliki. Mereka tuh landing phase karena gua dapetin poin 6 ya di sini ya. Nggak 50 loh, tapi 60-40. Yang artinya terkadang mereka pun masih bisa menangin landing phase. Cuma ini ada satu cuplikan juga yang pengen gua perjelas. Dari cuplikan ini di menit yang 11 aja kalian bisa lihat kalau Rebellion Zion itu mengantongi 33.000 gold leading, Aura Fire itu ngantongin 29.000 gold leading. Ada perbedaan 4.000 gold yang udah pasti di sini diuntungkan banget buat Rebellion Zion. Cuma ini poin objektif yang menurut gua lumayan penting, Lord, dan makanya di situ gua rata-rata banget nilainya buat Rebellion Zion untuk poin objektif. Karena dengan keuntungan 4.000, mereka tuh turretnya masih disamain gitu loh. Bahkan di sini Rebellion Zion cuma unggul satu turret aja, yaitu di bagian mid lane. Di kursor gua nih, ini dia maksud gua poin objektif yang menurut gua ini fatal banget karena ini Lord terpenting dan Lord adalah game changer di Land of Dawn. Lu dapet Lord, lu bisa nahan untuk push musuh. Lu dapet hero lawan, walaupun hero lawan dapet Lord, lu tetap menghalau bagaimana musuh lu agar tidak bisa melakukan endgame. Nah, di sini dia nih permasalahannya. Ketika udah mulai memasuki menit-menit late game, beberapa tim emang poin objektifnya itu dilepaskan. Salah satunya ini yang Lord, yang dimana menurut gue lebih fokus ke dalam team fight pun bisa jadi dua sisi gitu loh. Bisa jadi lu untung, bisa jadi lu kayak gini, diacak-acak dari segi team fightnya. Dan malah menjadi kerugian dikarenakan ketika lu harusnya mendapatkan poin objektif atau setidaknya mendapatkan satu poin pick off dari lawan lu karena lu lagi unggul, dan tiba-tiba malah Aura Fire kan yang di sini dapetin poin Lordnya. Tuh lihat, mereka udah langsung retake Lordnya, pick off terus terjadi. Dan itu kayak menurut gue opsi yang dilakuin Jisa di arah top lane, dia langsung jalan ke atas, itu juga bisa dilakukan sama Birul. Dan ini yang membuat menurut gue pribadi, perspektif gue tuh kayak Rebellion Zion itu ketika mereka lagi winning condition, mereka tuh lebih mementingkan yang namanya point kill atau pick off atau team fight ketimbang objektif point yang dicari sama Jisa ini. Padahal kalau Jisa sama Rebellion ke atas dan Lordnya ini dicuekin, Swallow yang ngacak-ngacak, atau mungkin kayak tadi pas Valnya itu masih hidup, Valnya coba ngacak-ngacak berdua sama Swallow, itu buying time-nya bisa dilakukan agar meng-cancel Aura Fire untuk melakukan recall. Dan top lane itu minimal dapat satu. Jadi kalau misalkan Aura Fire kehilangan base turret di atas sana ya kan, di top lane sana, dan mereka tetap dapetin Lord, ya Rebellion Zion tetap mendapatkan keuntungan karena wave minionnya itu di atas tetap berjalan gitu loh, super minionnya. Dan itulah dia penilaian gua. Next ada Bigetron Alpha. Di sini ada Max, KYY, Matt, ada Moreno, ada Vala, Ripo, Sorizo, dan juga ada Koet ya, atau Starless. Kemarin juga udah diumumin bagaimana Marky akan hadir. Tapi yang gue pertanyakan kayak dua coachnya itu loh, kayak coach dan analisnya itu bakal mulai dimunculkan kapan. Dikarenakan ada banyak PR yang sempat gue notes di sini untuk teman-teman dari Bigetron Alpha gitu loh. Terutama buat landing phase. Landing phase-nya mereka gue kasih nilai 4. Ya bahkan gue sampai dibilang guru killer dan segala macam. Namun ya gue fair-fairan aja. Kenapa gue kasih nilai 8 di late game? Karena secara garis besar Bigetron Alpha itu emang kuat di late gamenya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat nih ya, dari satu cuplikan ini di awal game, bahkan ini early game banget waktu lawan RRQ Hoshi. Dan di sini yang pengen gue tunjukin adalah bagaimana early game setup juga yang dimiliki sama Bigetron Alpha dengan map awareness yang mereka punya juga. Ini masuk ke macro play juga jadinya, ya kan? Dua setup di area ambush, tapi yang coba untuk nge-trap itu malah di counter setup. Dan ini emang sebenarnya ciri khas dari RRQ Hoshi juga gameplaynya gitu loh, counter setup. Jadi kalau misalkan mereka udah dapat posisi lawan, mereka langsung sergap gitu loh dari berbagai macam arah. Kalau misalkan kita tarik balik ya kan, ini sebenarnya ada dua informasi yang bisa didapatkan. Yang pertama, RRQ Hoshi dapetin informasi di atas bahwa Matt nggak bakal bisa join team fight dikarenakan dia harus nge-clear wave minion terlebih dahulu. Terus pas ternyata di sini Rainbow-nya ketahuan, KYY-nya juga ketahuan, otomatis ya udah dua-duanya ini langsung di all in dan tidak ada backup yang bisa membantu. Walaupun ada, ini ada Finn dengan Ruby, ada Albert dengan Link. Tadi dari World Manipulation dibuka, Skylar juga ready. Alhasil Bigetron Alpha early-nya udah pasti bakal kocar-kacir gitu loh. Dan ini menurut gue landing phase yang perlu untuk dipertimbangkan dengan matang. Bagaimana Bigetron Alpha melakukan sebuah rotasi, melakukan sebuah trap atau camp untuk melakukan ganking di awal game. Karena efeknya tuh berkelanjutan. Lihat deh, ketika lu udah keculik 2 member, ini Albert udah tinggal masuk, join, coba buat dapetin poin-poin objektif yang dimana membuat early Bigetron Alpha itu jadi agak ketinggalan. Albert level 8, Max level 7. Kalian bisa lihat di sini, ya kan?
Albert level 8, Max level 7. Ini early-nya aja udah bisa terbayangkan kan kalau Bigetron Alpha emang se-fall off itu di early game. Walaupun gua akui ini Bigetron Alpha late game-nya powerful banget, dan itu penilaian gua. Selanjutnya ada Alter Ego Esports. Ada Chelly Boy, Dev Coach, Ahmad, Kids, Nino, Leo Murphy, Pai, Udil, Cassius, dan juga Ars, coach dan juga analisnya. Dan ini bisa dibilang tim yang sempat ada naik turunnya untuk Ahmad sendiri. Membawa Kids juga, dia pemain MDL, jungler, dan ini mungkin agak sedikit ada pergantian pemain dari Kids dan juga Chelly Boy-nya. Poin yang gue berikan di sini standar, rata-rata banget. Kenapa? Karena Alter Ego menurut gue dia tidak begitu menonjol, tapi tidak begitu fall off juga. Tim yang kompak gue setuju. Tapi kalau misalkan untuk end game-nya mereka, terkadang mereka juga masih kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Dan poin standar yang gue bilang di sini bisa kalian lihat dari bagaimana cara mereka melakukan fight. Dari menit yang ke-15 lagi dan lagi ya, gue selalu melihat patokan dari point of view yang gue pause ini. Gold leadingnya Alter Ego itu 47.000, EVOS itu 43.000. Dari perbandingan 4.000 gold leading ini aja, kalian bisa lihat bagaimana cara fight-nya teman-teman Alter Ego Esports dan strugglingnya mereka ketika mereka mencoba untuk mendapatkan Lord. Nih ya, fokus mereka, zoningnya mereka tuh open Lord duluan. Mereka open Lord duluan, tapi tiba-tiba pas setengah darah dari Lordnya, ini Lordnya malah dikuasain sama EVOS Legends. Gua ulang ya. Nih kita ulang ya dari posisi awal ya. Kita ulang dari posisi awal. Nino mencoba buat ngelord. Dia take over pelan-pelan, ya kan? Di sini posisinya Alter Ego udah pegang kendali Lordnya. Tiba-tiba mereka mundur dan Lordnya masih stay di sana. Sementara ada keraguan-raguan yang terjadi dan tim fight-nya kocar-kacir. Yang Pai-nya nempelin anti-match, yang Rek-nya engage ke arah Chelly Boy, yang Versik-nya gak ada yang nyentuh, Clover-nya bebas, Luminaire-nya bebas. Fight-nya jadi kayak gini. Dan Lord-nya diambil sama Versik. Dev Coach tumbang, ada trade kill ya kan. Nino gak kesentuh. Luminaire-nya masih dikejar. Jadi bisa dibilang gak begitu untung, gak begitu rugi. Dev Coach 1 tuker 2. Oke, secara trade kill Alter Ego untung. Tapi karena Lordnya nggak dapat, itu yang bikin Alter Ego itu kayak dia nilainya standar banget. Untuk fight mereka kuat, tapi terkadang ada beberapa setup yang menurut gue mereka tuh hitungannya standar. Makanya gue kasih untuk war setup itu 7. Karena terkadang mereka udah unggul di early game, tapi untuk eksekusinya, untuk bisa dibilang menyempurnakan keuntungan mereka di early game itu, mereka terkadang masih punya PR tersendiri. Dan ini termasuk ketika mereka melakukan fight kayak gini kan. Tuh, dapat Udil, Pai-nya down. Yang tadinya sebenarnya teman-teman Alter Ego itu unggul dari segi kuantitas karena Dev Coach 1 tuker 2. Jadi malah 2 tuker 0, Clover-nya nggak mati. Di sini Versik yang dituker, tapi Nino juga down. 1 tuker 3, 2 tuker 3. Dan alhasil apa? Itu dia big fight yang menurut gua harus mulai dibenahi dari Alter Ego Esports. Jadi mereka lebih ready lagi di season yang ke-10. Selanjutnya ada EVOS Legends, Versik, Funstrong, Clover, Krite, Bajan, Pendragon, Tas, Zeiss, Textam, AG, Velion. Banyak banget analisnya karena ada pembagian tugas yang dipaparkan juga sama Zeiss waktu itu. Cuma dengan line up seperti ini, gua memberikan nilai 8 laning phase, 8 map awareness, 8 micro power, tapi 6 late game. Wah, bang, kok 6 late gamenya? Ya, langsung gue jujur-jujuran aja. Late game dari EVOS Legends itu, menurut gue emang lumayan bahaya. Bahayanya gimana? Bahayanya itu adalah ketika lu udah lagi unggul di late game, udah deket-deket menit 15, yang dimana menit 15 sampai menit 20 itu kan krusial ya. Lu mati sekali 40 detik coy. Dan lu bisa lihat dari fight yang satu ini. Lihat, Fluffy walaupun down, fight-nya 4 lawan 5 kan. Tapi lihat skema big fight-nya. Untuk nge-end game-nya, untuk manfaatin Lord-nya, untuk wave minion-nya, dan untuk cover-nya bahkan. Ini cover-nya di sini baru ada nih. Di sini cover-nya baru ada. Untuk big fight war-nya. Ada kendala di sini untuk end game-nya, yang bahkan membuat Clover jadi nggak bisa end game bareng sama Versik. Versik di bawah udah nyentuh ke arah base, dan ini udah dipukul-pukulin base-nya.
Tapi lihat untuk cara endgame mereka, ini menurut gue terbilang cukup jorok dalam tanda kutip. Karena untuk melakukan endgame yang lebih rapi di season yang 10 itu menurut gue bakal jadi PR yang benar-benar harus diselesaikan sama EVOS Legends. Karena ketika mereka udah mulai mendekati menit-menit kayak gini, lu lihat satu kali matinya. Ini udah late game, udah menit 12, 44 detik bahkan. Dengan posisi kayak gini, walaupun cuma tinggal base turret dari Aura Fire, ya mereka masih bisa defense. Bahkan mereka bisa strike push gitu loh. Kalau misalkan benar-benar mereka dari EVOS Legends tuh matinya bebarengan. Dan ini late game yang harus dibenahi. Karena berbanding terbalik dengan beberapa tim yang menurut gue late gamenya lumayan powerful. Kayak Bigetron misalkan, gue ambil contoh. Mereka tuh lebih ke solid play, termasuk Onyx Esports gitu loh. Onyx Esports juga lumayan kuat untuk ngomongin late game. Dan EVOS Legends itu adalah celah yang menurut gua begitu besar kalau ngomongin soal late game. Early game mereka udah nggak perlu dipertanyakan menurut gua. Take overlord mereka udah sering banget dipertontonkan. Tinggal untuk how to end the game. Itu aja sih kalau dari sudut pandang gua ya. Selanjutnya ada Aura Fire, ada Hai, ada Godiva, Kabuki, Facehugger, Drew, Cait, Fluffy, 50, 150, TZ, dan juga Pahlevi. Poin yang gue berikan di sini adalah 5 untuk landing phase atau early game dan 8 untuk late game. War setup 9, macro power 9. Karena jujur kalau misalkan kita melihat dari satu cuplikan yang ini, nih early gamenya, ini early game dari Aura Fire. Dan menurut gue ini Aura Fire sering banget melakukan hal ini berkali-kali, jadi nggak cuma sekali. Dan menurut gue ini lumayan berbahaya gamblingnya kalau misalkan melawan tim yang bisa memanfaatkan snowball early game. Nih, Godiva sering banget melakukan engage kayak gini. Dan ketika nggak dapat, otomatis bakal di counterplay dong. Dan ketika di counterplay, yang berbahaya adalah momen-momen kayak gini. Ketika Godivanya, dia udah nggak punya source skill, udah nggak punya sprint, dia numbalin dirinya dengan first blood yang didapatkan. Dan gak cuma itu, tapi ngebawa Facehugger yang mid lane sebagai korban kedua. Ini menurut gua laning phase atau early game yang benar-benar terlihat dari segi apa ya, kebiasaan, gue bilangnya habit. Dan habit yang kayak gini harus diperhatikan sama Aura Fire. Gue tidak melarang Aura Fire untuk bermain agresif atau bermain nabrak, enggak. Tapi perhitungan dan kalkulasi yang dibutuhkan sama Aura Fire itu perlu dibenahi dan perlu diperkuat. Apa yang harus dilakukan member Aura Fire lainnya agar ketika nabrak mereka nggak dapat kerugian. Let's say, misalkan di menit awal nih, Godiva udah tahu ternyata XP lane-nya di top lane, ya kan? Godiva sama Fluffy itu jalan ke top lane, potong minion yang ada di sini nih yang ada di kursor gue di sini. Habis itu jalan ke bagian orange buff. Ini udah pasti banget mereka nggak bakal rugi. Kenapa? Karena perhitungannya matang. Levelnya Fluffy juga udah dapetin level 2. Terus Godivanya nggak bakal terkena poking damage dari awal. Makanya di sini kebiasaan Aura Fire yang mencoba untuk mendapatkan poin-poin objektif atau memaksa retribution keluar di awal game seperti ini, terkadang bisa menjadi malapetaka. Tapi terkadang bisa menjadi poin keuntungan juga. Namun karena hike di sini, dia udah punya retribution ready. Versik udah digunakan retributionnya, tapi dia nggak dapetin orange buff-nya di arah top lane. Alhasil Aura Fire rugi di laning phase atau early game seperti ini. Dan ini turret yang dapetin point kill loh, bukan shutdown atau bukan apapun point kill yang didapatkan dari Facehugger atau bahkan dari Godiva. Dan ini yang menurut gua harus dibenahi untuk season yang ke-10 bagi Aura Fire. Onyx Esports, ada Sans, Kiboy, Cewek, Samo, Drian, Boots, Mars, Aldo, Coach Yep, dan juga Kairi. Poin yang gue berikan di sini adalah ngomongin landing phase-nya mereka yang terkadang mereka late game-nya kuat, mereka war-nya kuat banget. War setup-nya gue suka buat Onyx Esports. Objektif poinnya juga kadang mereka mainin banget. Mapping-nya mereka, macro play-nya mereka itu poinnya di atas rata-rata. Tapi kenapa gue memberikan landing phase-nya 5? Landing phase yang dimiliki Onyx Esports. Ini menit 17. Hampir keseluruhan landing-nya itu udah rontok. Dan ini tidak ada satu turret inner pun atau turret kedua dari RRQ Hoshi yang hancur. Ini data ya. Jadi kalau ngomongin soal bagaimana cara mereka melakukan setup, ya gue suka mereka melakukan setupnya. Warnya gue suka. Lihat ya, terbukti. Ini landing phase udah bobrok. Tapi late gamenya, kalian bisa nilai sendiri di sini bagaimana cara dari Onyx Esports memenangkan warnya melawan RRQ Hoshi. Lihat macro playnya tuh. Boots-nya di top lane, Finn-nya down, Cewek nggak ke pick off, 4 lawan 5 big fight ya kan, malah menang 4. Jadi 4 lawan 4. Dan ketika Boots datang jadi 5 lawan 4. Right? Lihat. Big fight-nya, Skylar-nya terancam, 4 lawan 5 gak bisa fight. Dan ini yang membuat mereka kuat banget di late game. Salah satunya kayak gini.
war setupnya mereka rapi, mereka berani gambling, 4 lawan 5 masih bisa pick off. Tapi laning phase mereka di awal game itu terlalu, apa ya gue bilangnya, terlalu fall off. Bisa dibilang terlalu fall off, bisa dibilang terlalu berbahaya juga. Karena ketika lu melawan tim yang contoh kayak RRQ Hoshi nih, mereka selalu pandai untuk memanfaatkan snowball early game. Ya mereka kalau udah menangin early game, mereka bisa nabrak asal-asalan. Dan terbukti ini turretnya udah kebuka banyak banget, dan membuat Onyx Esports ini lumayan fatal kalau seandainya mereka early gamenya tidak dipertimbangkan. Karena untuk sekarang banyak banget tim-tim yang udah pada pinter banget untuk memanfaatkan kesalahan lawan-lawannya. Terakhir ada RRQ Hoshi di sini dengan member Albert, Finn, Skylar, Clay, Lemon, R7, Violence, Psycho, VL, Acil, dan juga Coach Arcadia. Poin yang gue berikan di sini adalah 9 laning phase early game, udah nggak perlu diragukan. Lalu ada poin 10 objektif dan 7 late game. Bahkan gue ngasih 7 aja, ini juga masih dipertanyakan. Karena menurut gue gini, by data, RRQ Hoshi ini emang untuk early gamenya mereka powerful banget. Tapi ketika mereka udah unggul kayak gini ya kan, udah unggul 9 point kill segala macem, turret objektif udah mereka dapatkan. Dengan satu momen saja, terkadang RRQ Hoshi itu untuk late gamenya masih bisa dimanipulasi. Ngelawan EVOS Legends waktu di playoff aja, kita bisa lihat di sini. Ketika udah mulai masuk late game, targeting ke Clay. Dan ketika fightnya jadi 4 lawan 5 kayak gini, RRQ Hoshi yang udah unggul point kill langsung dimanuver, langsung dimanfaatin. Lordnya coba untuk didapetin dengan mudah ya kan. Karena hitungannya warnya 4 lawan 5. Lu mau berlima sekalipun, lu kalau misalkan udah di late game 4 lawan 5 kayak gini, apalagi yang down itu mid laner, buat ngegambling tuh bakal berbahaya banget. Alhasil apa? Nah ini dia, manipulasi yang gue bilang gitu loh. Dan pick off itu bisa dimanfaatkan ketika lawan-lawan RRQ Hoshi itu bisa maininnya gitu loh. Tarik, ulur, ya kan? Ini makanya setup yang kayak gini nih yang sebenarnya harus diperhatikan buat RRQ Hoshi. Emang RRQ Hoshi itu terkenal dengan tim yang suka banget untuk menangin late game-nya mereka. Mereka juga suka banget untuk comeback-comebackin beberapa tim yang early-nya tuh lebih unggul dari RRQ Hoshi, dan late game-nya RRQ Hoshi ngebalikin game dengan cepat gitu loh. Tapi menurut gua poin late game yang di sini juga nantinya akan berpengaruh untuk di scene apapun ya. Mau itu di regular season, mau itu di playoff, mau itu di MSC, M-World segala macem. Late game sekarang itu kayak jadi hal yang biasa. Dan menurut gue ini perlu dipertimbangkan RRQ Hoshi untuk memperkuat bagaimana mereka di late game. Walaupun jujur untuk di tim Indonesia RRQ Hoshi itu kenapa gue kasih nilai 7? Itu gue masih bilang nilainya itu nilai yang benar-benar standar. Karena apa? Karena bisa aja gue kasih nilai 6 dengan alasan gue bawa MSC. Tapi karena ini MPL scene-nya, jadi gue bakal bahas MPL aja. Dan gue kasih nilai 7. Kenapa? Karena ya balik lagi, seperti yang gue bilang tadi, RRQ sering nge-comebackin beberapa tim di regular season, playoff. Dan itu faktanya. Jadi itu dia kesimpulan dari rating video gue. Dan juga gue memberikan cuplikan sedikit agar kalian ada dapat gambaran kenapa gue ngasih nilai rating segitu, dan alasan-alasan yang menurut gue masuk akal ya. Kalau misalkan menurut kalian gak masuk akal, boleh kalian tulis di kolom komentar dan berikan opini kalian terhadap poin mana yang menurut kalian ini gue kurang klop. Kalian boleh banget tulis di kolom komentar, karena menurut gue keterbukaan opini atau menerima pendapat orang lain itu bisa gue lakukan, dan menurut gue pribadi itu bisa menjadi masukan gue agar nanti gue mendapatkan data yang bisa gue bawa untuk di meja di season yang ke-10. Dan kayaknya sampai sini aja untuk video kali ini di Bacotan KB. Gue KB, mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa bahagia. Dadah.